Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mata kuliah Matematika Ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nola Arni Kifaro, dengan rekan saya Erlinda Nurfadila, Sarafidila Rahayu, Sailatul Adia, Zul Irfan Sa'bani Raihan, Bapak Muhammad Miftah Khalid, dan Ibu Suci Rohayati. Di sini kami akan memaparkan materi yang pertama tentang koefisien elastisitas permintaan, yang kedua tentang koefisien elastisitas penawaran, yang terakhir tentang fungsi biaya marginal. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah perubahan presentasi jumlah barang yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari adanya perubahan presentasi pada harga barang itu sendiri. Jadi, konsep ini sangat penting untuk menganalisis perilaku konsumen. Jika jumlah barang yang diminta adalah fungsi dari harga barang, maka kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Delta Q adalah perubahan jumlah barang, sedangkan delta P adalah perubahan harga. Setelah itu, kita kalikan dengan perbandingan harga awal terhadap jumlah barang awal. Di sisi lain, jika harga barang adalah fungsi dari jumlah barang yang diminta, rumusnya berubah menjadi ED sama dengan 1 dibagi turunan harga terhadap jumlah barang, dikalikan dengan harga awal dibagi jumlah barang awal. Ini adalah pendekatan berbeda yang digunakan dalam situasi tertentu. Di rumus-rumus tersebut, ada beberapa notasi yang perlu kita pahami. ED adalah elastisitas permintaan. Delta Q dibagi delta P menunjukkan turunan fungsi jumlah terhadap harga. Dan delta P dibagi delta Q menunjukkan turunan fungsi terhadap jumlah barang. P adalah harga barang, sedangkan Q adalah jumlah barang yang diminta. Jadi, elastisitas permintaan membantu kita melihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ini sangat berguna untuk memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga. Next. Saat membahas elastisitas permintaan, kita perlu mengacu pada hukum permintaan. Menurut hukum permintaan, jika harga naik, maka jumlah permintaan cenderung turun. Dan sebaliknya, inilah mengapa elastisitas permintaan selalu bertanda negatif. Meskipun demikian, dalam perhitungan elastisitas, tanda negatif seringkali diabaikan. Yang lebih diperhatikan adalah nilai absolutnya. Ada beberapa sifat elastisitas permintaan yang bisa kita identifikasi berdasarkan nilainya. Yang pertama, jika ED lebih besar dari 1, maka barang dikatakan elastis. Ini berarti perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar secara persentase. Yang kedua, itu jika ED kurang dari 1, maka barang bersifat tidak elastis atau inelastis. Artinya, perubahan harga hanya menyebabkan perubahan kecil dalam jumlah permintaan. Dan yang ketiga, jika ED sama dengan 1, barang memiliki sifat elastis tunggal atau unitary, yang berarti perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan jumlah permintaan. Dan yang keempat, jika ED sama dengan 0, barang bersifat inelastis sempurna, di mana permintaan tidak berubah meskipun harga berubah. Dan yang terakhir, jika ED tak terhingga, maka barang bersifat elastis sempurna. Artinya, perubahan kecil dalam harga dapat menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Pemahaman tentang sifat elastis ini penting untuk menganalisis perilaku konsumen dan menyusun strategi harga dalam bisnis. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar respon konsumen terhadap perubahan harga suatu barang. Ada 5 jenis elastisitas permintaan yang perlu kita pahami. Yang pertama, permintaan inelastis. Ini terjadi ketika perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nilai elastisitasnya lebih kecil dari 1. Contohnya, kebutuhan pokok seperti beras atau garam yang tetap dibeli meskipun harganya naik. Terus yang kedua, itu ada permintaan elastis. Ini kebalikan dari inelastis, yakni perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta secara signifikan. Nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Contohnya, barang mewah seperti tas bermerek atau barang substitusi seperti margarin. Lalu, yang ketiga itu ada permintaan unitary elastis. Pada jenis ini, perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitasnya tepat 1. Meskipun jarang terjadi, ini biasanya ditemukan pada produk yang harganya permintaannya seimbang. Yang keempat, ada permintaan elastis sempurna. Ini adalah kondisi di mana perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Elastisitasnya bernilai 0. Contohnya adalah obat-obatan seperti insulin yang tetap dibutuhkan terhadap jumlah tertentu, apapun harganya.
Dan yang terakhir, ada permintaan elastis sempurna. Ini terjadi ketika harga tetap konstan, tetapi jumlah barang yang diminta itu bisa berubah tanpa batas. Elastisitasnya dinilai tak terhingga. Ini biasanya itu terjadi pada pasar dengan banyak barang substitusi sempurna. Jadi, memahami elastisitas permintaan membantu kita untuk memahami perilaku konsumen terhadap perubahan harga. Ini sangat penting dalam membuat strategi bisnis atau kebijakan pasar. Next. Baik, selanjutnya itu ada contoh soal. Jadi, sekarang ini kita akan bahas contoh soal elastisitas permintaan. Soal ini meminta kita menemukan sifat elastis dari fungsi permintaan yang diberikan. Diketahui, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 100 dikurangi 5P, di mana harga barang atau P adalah 10 US dollar. Langkah pertama yang kita substitusi nilai P ke dalam fungsi QD. QD sama dengan 100 dikurangi 5 dikali 10. QD sama dengan 100 dikurangi 50. Jadi, ditemukan hasil QD adalah 50. Lalu, selanjutnya kita bisa gunakan rumus elastisitas permintaan, yaitu FP sama dengan turunan Q terhadap P dikali P dibagi QD. Karena fungsi QD adalah 100 dikurangi 5P, turunan Q terhadap P adalah minus 5, maka EP sama dengan minus 5 dikali 10 dibagi 50. Setelah dihitung, EP bernilai minus 1. Dalam konteks elastisitas permintaan, tanda negatif itu diabaikan. Kenapa? Karena elastisitas dihitung dalam nilai mutlak. Jadi, EP sama dengan 1, karena nilai elastisitas tepat, 1. Maka, sifat permintaannya adalah unit elastis, artinya perubahan harga akan diimbangi oleh perubahan jumlah barang yang diminta secara proporsional. Nah, setelah tadi materi tentang koefisien elastisitas permintaan sudah diterapkan oleh rekan saya, tentunya kalau ada permintaan pasti ada penawaran. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang koefisien elastisitas penawaran. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari elastisitas penawaran sendiri, yaitu perubahan persentase jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual sebagai akibat dari adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri. Mungkin bisa kita bedah dulu ya. Hukum penawaran itu kan apabila harga suatu produk naik, maka penawaran juga akan ikut naik. Dan sebaliknya, saya contohkan, misal jika harga cabai naik, biasanya petani akan menanam lebih banyak cabai karena berkesempatan mendapat untung yang lebih besar, sehingga penawaran cabai elastis. Sebaliknya, jika harga cabai turun akan membuat petani tidak semangat menanam cabai lebih banyak karena akan mendapat untung sedikit, sehingga dalam hal ini penawaran cabai inelastis. Jadi, intinya elastisitas penawaran ini mengukur seberapa responsif penjual terhadap perubahan harga suatu barang. Dan bisa dilihat kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Kemudian untuk rumus elastisitas penawaran, jika QS atau quantity of supply sama dengan FP, maka didapat rumus elastisitasnya yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per Q. Sedangkan jika PS price of supply sama dengan FQ, maka rumusnya ES sama dengan 1 per delta P per delta Q dikali dengan P per Q. Dengan keterangan ES yaitu elasticity of supply yang berarti elastisitas penawaran, DQ per DP adalah Q aksen, sedangkan DP per DQ adalah P aksen. P adalah harga barang dan yang terakhir yaitu Q adalah jumlah barang yang ditawarkan. Sifat-sifat elastisitas penawaran kurang lebih sama ya, bukan kurang lebih lagi tapi memang sama dengan permintaan, yaitu jika ES lebih dari 1 maka barang bersifat elastis. Nah, kalau kurang dari 1 barang itu sifatnya tidak elastis atau inelastis. Lalu jika ES sama dengan 1, sifat barang itu adalah elastis tunggal atau uniter atau unitary. Tetapi jika ES sama dengan 0 maka barang bersifat inelastis sempurna. Dan yang terakhir, jika ES sama dengan tak terhingga artinya barang bersifat elastis sempurna. Selanjutnya, di sini kita beralih ke contoh soal dari elastisitas penawaran. Langsung saja ya, fungsi penawaran buah melon Jepang ditunjukkan oleh PS sama dengan 10 ditambah Q dan harga barang sebesar 15 US dollar. Berapakah elastisitas penawarannya? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa PS sama dengan 10 ditambah Q. Kemudian harga barang yang dilambangkan dengan P atau price sama dengan 15 dan ditanya elastisitas penawarannya. Langkah pertama untuk menjawab soal tersebut yaitu kita harus menentukan besaran kuantitas atau QS-nya, yaitu dengan menggunakan fungsi penawaran yang sudah diketahui tadi. Jadi PS sama dengan 10 ditambah Q, kemudian tadi harga atau price-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan ke dalam fungsinya dan menjadi 15 sama dengan 10 ditambah Q. Selanjutnya 10 dipindah ruas yang awalnya sebelah kanan pindah ke ruas kiri dan menjadi minus. Didapat 15 dikurangi 10 hasilnya 5. Jadinya 5 sama dengan Q atau bisa juga QS sama dengan 5. Artinya sudah diketahui besaran kuantitasnya yaitu 5. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua untuk menentukan besaran elastisitas penawarannya.
Untuk mencari besaran ES, kita menggunakan rumus yang apabila PS sama dengan FQ. Mengapa kita menggunakan rumus tersebut? Jawabannya yaitu dalam kasus ini tidak ada pembandingnya. Apabila kita menggunakan rumus yang menggunakan delta, itu butuh adanya pembanding. Delta sendiri kan artinya selisih. Jadi misal delta Q yaitu selisih antara Q2 dengan Q1. Begitupun dengan delta P. Nah, di kasus ini kan kita hanya ada satu ya, makanya kita menggunakan rumus yang ini. Oke, rumus yang kita gunakan yaitu ES sama dengan 1 per dP per dQ dikali dengan P per Q. Selanjutnya kita masukkan nominal yang sudah diketahui sebelumnya ke dalam rumus, yaitu ES sama dengan 1 per dP. Nah, P-nya ini kita masukkan dari fungsi, yaitu 10 ditambah Q per dQ-nya tetap dikali 15 per 5. Lalu kita menerapkan konsep turunan. Dalam fungsi tersebut, 10 adalah konstanta yang apabila diturunkan terhadap Q hasilnya 0. Dan Q adalah variabel yang jika diturunkan terhadap Q artinya setiap nilai Q bertambah, maka nilai keseluruhan dari 10 ditambah Q juga akan bertambah 1. Dari situ, turunan Q terhadap Q adalah 1. Jadi turunan dari fungsi tersebut adalah 1, yakni hasil dari 0 ditambah 1, sehingga ES sama dengan 1 per 1 dikali dengan 15 per 5. Setelah itu tinggal kita hitung saja ya, di situ sudah terlihat 1 dikali 15 itu 15, dan 1 dikali 5 itu 5. Jadi langsung saja 15 dibagi 5 hasilnya 3. Jadi elastisitas penawarannya yaitu 3. Dengan demikian elastisitas penawaran buah melon Jepang dalam kasus tersebut bersifat elastis, karena hasil yang diperoleh yaitu ES lebih dari 1. Selanjutnya, setelah materi koefisien elastisitas penawaran, ada biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa, di mana fungsi total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Rumus biaya marginal sendiri adalah MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, di mana MC adalah marginal cost, delta TC adalah perubahan total cost, dan delta Q adalah perubahan kuantitas barang. Selanjutnya adalah contoh soal biaya marginal. Dijelaskan bahwa sebuah perusahaan, PT Murni, mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta rupiah untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta rupiah untuk memproduksinya. Dari penjelasan tersebut, berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Dari soal tersebut diketahui ada 2 kali produksi meja. Jadi misalkan produksi meja yang pertama dan kedua. Kemudian diketahui bahwa biaya total atau TC yang pertama adalah 400 juta dengan kuantitas barang atau Q sebesar 1000 unit. Dan produksi yang kedua dengan biaya total 600 juta dan kuantitas barang 2000 unit. Yang ditanyakan adalah biaya marginal. Ingat, rumus biaya marginal adalah delta TC atau selisih biaya total dibagi delta Q atau selisih kuantitas barang. Untuk mencari delta atau selisih tersebut dapat menggunakan rumus, yaitu biaya total atau TC sama dengan TC2 dikurangi TC1. Untuk mencari delta kuantitas barang atau Q juga menggunakan rumus yang sama, yaitu delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1. Langkah pertama adalah mencari selisih dari biaya total atau TC dan kuantitas barang atau Q. Tadi sudah diketahui bahwa TC2 sebesar 600 juta dan TC1 sebesar 400 juta. Kemudian tinggal dimasukkan pada rumus delta TC, yaitu TC2 dikurangi TC1. Delta TC sama dengan 600 juta dikurangi 400 juta, sehingga delta TC sama dengan 200 juta. Kemudian mencari delta Q. Tadi sudah diketahui bahwa Q2 sebesar 2000 unit dan Q1 sebesar 1000 unit. Lalu tinggal dimasukkan dalam rumus delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1. Delta Q sama dengan 2000 unit dikurangi 1000 unit, sehingga menghasilkan delta Q sebesar 1000 unit. Dari data yang sudah kita hitung tadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumus biaya marginal, yaitu MC atau biaya marginal sama dengan delta TC dibagi delta Q. MC sama dengan 200 juta dibagi 1000 unit, sehingga menghasilkan biaya marginal sebesar 200.000 per unit, yang artinya total biaya meningkatkan sebesar 200.000 dengan produksi satu meja atau unit. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.